Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan bila kita masih boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa ketika Yesus datang ke dunia ini, karena kasih-Nya pada setiap kita, sehingga menyelamatkan kita dari dosa. Kita diangkat ke kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan terbaik bagi Allah. Haleluya. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga. Engkau ada bersama dengan kami.
Kasih yang tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus datang dalam kehidupan kami, menyertai kami dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap pekerjaan kami. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu bila Tuhan boleh mengizinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu ini bukan secara kebetulan, tetapi kami tahu bahwa ini ada maksud Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang akan memberkati kami pada pagi hari ini, yang akan menjamah kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya yang lemah akan Tuhan kuatkan. Kami percaya yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat akan Tuhan lepaskan. Kami tahu Engkaulah Allah yang besar, yang berkuasa akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, semua yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali Tuhan. Berikan damai-Mu, berikan sejahtera-Mu Tuhan kepada kami. Kami lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan pembelian terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Berikan salam sehat Bapak Ibu buat saudara-saudara kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan.
dahsyat, kasih yang akbar, kasih yang agung, kasih yang mulia, yang sudah menjamah hidup kami, yang memulihkan kami, yang meneguhkan kami dan membaharui hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang besar yang kami boleh alami Tuhan di dalam Kristus. Ini Natal sejati, Natal yang sesungguhnya, bukan satu event, bukan satu perayaan selebrasi yang akan berlalu begitu saja, tapi Kau tetap tinggal dalam hidup kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini jamah kami, sentuh kami, baharui kami, pulihkan kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus ajaib, dahsyat, luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin, amin, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Bersyukur tadi malam ibadah Natal pemuda dan remaja sudah berlangsung dengan indah, dengan baik. Saudara, meskipun sekali lagi dengan keterbatasan ya, katanya Natal tahun ini kita nggak boleh nyanyi Hai Mari Berhimpun, nggak boleh, karena itu mengumpulkan kerumunan. Jadi lagunya harus berubah, persis seperti yang tadi dinyanyikan oleh Pak Lambok ya. Hai kabarkan dari gunung. Jadi kabarkannya jauh-jauh ke gunung-gunung sana, nggak boleh dekat-dekat. Saudara yang kasih Tuhan, ya hari ini kita akan belajar tentang belas kasihan Allah. Natal terjadi karena belas kasihan Tuhan, mercy of God, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, jadi Natal terjadi karena Tuhan berbelas kasihan. Tuhan punya compassion, Tuhan punya rahmat yang begitu dahsyat dalam hidup umatnya. Itulah sebabnya Natal terjadi. Saudara, Alkitab berkata karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pertanyaannya, yang baru itu apa? Yang baru, kejadian yang baru itu apa? Manusia baru itu apanya? Ya, penampakannya nggak baru. Ya, tapi yang baru adalah karakter di dalam Kristus. Saya ingat 20 tahun saya pelayanan di Tasikmalaya, ada seorang ibu jemaat mula-mula. Dia jadi jemaat sejak tahun 50-an, ya, masih digembalakan oleh Ho, oleh Kosi dan sebagainya. Jadi sudah tahun 50-an. Gara-gara penyakit eksim yang parah. Kemudian ada boksu dari Cungko, boksu Jiao Sekuang. Pendeta dari Cungko sana sejaman dengan Jonsu datang ke Tasikmalaya, bikin KKR. Nah, lagu yang diajarkan waktu itu mungkin yang tua-tua kenal ya lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan. Itu lagu sekolah minggu, tapi yang ngajarin ini orang dari Cungpo sana, Boksu Jiao Sekuang. Kemudian orang-orang sakit didoakan, dan salah satu yang sembuh itu Ho Chong Lin, ya, dan dia cinta Tuhan, tantenya khususnya ya, cinta Tuhan. Dan setiap tahun semua pengerja dikasih kado. Semua pengerja yang ada di gereja itu, saya juga termasuk, semuanya, mulai dari pendeta, semua pengerja. Kadonya apa coba saudara? Baju putih. Baju putih, nggak tahu lengan pendek, lengan apa, dari tahun ke tahun, puluhan tahun saudara, ngasih kadonya itu terus. Nah, saya ngalamin saudara, setiap Natal pasti dapat kado, dan nggak usah dibuka, karena isinya apa? Baju putih. Ada pengerja yang udah lama sekali dari saya, lebih lama dari saya, agak jengkel. Apa nggak bosen tuh orang ya? Tiap tahun kasih kado baju putih. Kita yang terima juga bosen ya, baju putih, baju putih, baju putih. Saya ingat Ho 4 tahun saya lihat dia ya. Setiap kali ketemu dia ngajar, dia khotbah, dia ngapain aja, pokoknya nggak pernah lepas itu baju putih, lengan pendek. Baju putih lengan pendek, kecuali kalau pakai jas ketutupan. Jadi seumur hidup bajunya cuma baju putih terus. Ya. Jadi saya ingat baju, dan dalam bahasa Jawa baju itu ageman, pakaian ageman, agama ageman, agama itu luarnya, agama itu bungkusnya, isinya ialah karakter, isinya adalah temperamen atau watak. Ya. Jadi agama
itu bungkus luarnya, tapi yang penting kontennya, bukan casingnya. Ya, apa? Kekristenan itu harusnya ini. Karena di dalam Kristus kenakanlah apa yang harus dikenakan, yang ditanggalkan itu manusia lama. Kebiasaan lama, karakter lama yang berpusat pada ego, berpusat pada dosa, berpusat pada diri, berpusat pada hawa nafsu, ditanggalkan. Sekarang kenakanlah belas kasihan. Itu karakter ilahi. Kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran. Nah, ini enggak natural, ini enggak alami, saudara. Ya, apa yang enggak alami? Karena yang alami kita egois. Kita bukan orang yang punya belas kasihan. Kita kadang-kadang kejam. Kita pelit, bukan kemurahan. Kita sombong, bukan kerendahan hati. Kita kasar, enggak lemah lembut. Kita nggak sabaran. Nah, dalam Kristus kita disuruh pakaian ini. Ya, kenapa? Karena Allah kita dalam Kristus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itulah sebabnya peristiwa Natal terjadi, karena Allah rindu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 2 Korintus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Jadi Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, sumber segala penghiburan. Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Waduh, berat sekali ya. Tapi Lukas berkata agak sedikit berbeda. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di sorga murah hati. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapamu di sorga juga berbelas kasihan. Nah, kata belas kasihan itu kata yang sering kali muncul 104 kali ditulis dalam Alkitab. Mercy, compassion, mercy. Orang Israel menaikkan pujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih dan setianya Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, sedikit aja. Kalau sudah pernah mendengar kata Rahmani dan Rahimi, itu diambil dari kata rahmat, ya. Rahim, Raham, Hamal, Ibrani. Artinya perasaan hangat karena emosi yang begitu lembut, beribah hati, bela rasa, turut penanggungan gitu ya, berbela rasa. Jadi Tuhan itu hatinya selalu iba. Kalau ada pengemis suka ngomong gini, kasihan, kasihan, betul nggak? Kenapa ngomong kasihan coba? Supaya menimbulkan belas kasihan. Ada orang cuek aja, ya. Ada orang dari Yerusalem turun ke Yeriko dirampok habis-habisan. Oh, itu orang Lewi lewat, cuek. Itu imam lewat, cuek. Tapi siapa? Orang Samaria, ya. Yang lain EGP. Yang lain EGP emang gua pikirin. Tapi orang Samaria itu agape, ya. Kasihnya mengalir. Jatuh belas kasihan, langsung menolong orang yang dirampok habis-habisan. Dan Tuhan berkata, siapakah sesama manusia? Itu dia. Ya, jadi orang yang punya belas kasihan itulah yang manusia. Ya, jadi saudara, itu dalam bahasa Ibrani, rahmat, rahmani, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, eleo, auterio, manifestasi dari rasa belas kasihan. Jadi pernyataan, penyikapan, belas kasihan kan di hati. Aduh kasihan. Lah, kalau dalam perjanjian baru harus dimanifestasikan, harus diungkapkan. Kalau kau punya belas kasihan, apa buktinya? Ya, jadi si penerima dianggap membutuhkannya, si pemberi dianggap memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi simpati yang mengandung gagasan, ya, jadi simpati terhadap kesengsaraan orang lain, ya. Dan simpati ini diwujudkan dalam tindakan, love in action. Ketika kita berbelas kasihan, bukan cuma perasaan, bukan cuma feeling, ya, tapi ada tindakan untuk apa? Untuk menyatakan belas kasihan kita, untuk menyatakan, ya, kemurahan hati kita, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oke. Jadi jika Allah kita penuh dengan belas kasihan, Dia ingin kita anak-anaknya juga punya sifat yang sama, yaitu penuh dengan belas kasihan kepada sesama.
Ya. Nah, sesama itu bukan yang selevel sama kita. Sesama itu bukan yang sederajat dengan kita. Sama-sama, ya. Sesama justru yang mungkin berbeda, ya, tapi membutuhkan pertolongan. Nah, belas kasih atau compassion atau bela rasa, yaitu kasih yang mendalam, yang memampukan seseorang merasakan penderitaan orang lain dan mendorong untuk kita melakukan tindakan pertolongan. Ya, hari-hari ini sebenarnya di masa pandemi, di mana krisis multidimensi terjadi, ada banyak orang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, justru pada saat inilah dituntut belas kasihan ilahi itu mengalir melalui hidup kita. Ya. Sun pathos, simpati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Jadi ada orang gak peduli sama apa yang dialami oleh orang lain. Emang gue pikirin lah sikapnya, ya, cuek bebek, gak peduli. Tapi ada orang yang gampang terenyuh, ada orang yang gampang iba, ya. Saudara, Tuhan ingin agar kita punya kasih karunia seperti ini. Firman Tuhan berkata apa? Ya, aku memberi perintah baru kepada kamu. Ya, Tuhan untuk apa? Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini bukan cuma panggilan, ya. Ini adalah perintah Tuhan. Aku memberi perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Yang baru apanya? Ya, di perjanjian lama kan mengasihi sesama, iya. Yang baru apanya? Yang baru ininya, ya. Seperti aku, ya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang barunya. Seperti Kristus telah mengasihi kita, seperti Kristus rela berkorban untuk kita, seperti Kristus memberikan yang terbaik bagi kita. Ayo, ya, jangan ngasih sesama itu ya kalau ada sisa, ya. Bukan menyisakan tapi menyisihkan, ya, mengutamakan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 7 digambarkan tentang tindakan belas kasihan yang dipraktekkan melalui pemberian secara sukarela dan sukacita. Jadi love in action itu, you can give without giving, but you cannot love without, you can give without loving, maksudnya, but you cannot love without giving. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, kan? Kalau saudara kasih pengemis kan nggak berkata I love you, I love you, I love you, enggak, ya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi sekali lagi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi, ya. Jadi kalau kita mengasihi, kita akan memberi, karena begitu besar kasih Allah dan Dia memberikan anaknya. Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita, Dia berkorban, mati, memberikan nyawanya supaya kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Saudara, jadi belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada kita, ya. Belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada kita, dan belas kasihan itu mendatangkan mujizat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat dari Allah, termasuk pengampunan, anugerah pengampunan. Jadi mari kita belajar, ya. Jadi dikatakan prakteknya gimana? Prakteknya sekarang ini, bulan Desember itu season of giving, ya. Kalau biasanya, ya, hiasan di mana-mana. Tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember waktu di hotel itu pohon Natalnya udah tinggi sekali. Di mana-mana pasti di bawah pohon Natal ada kado, ya. Pasti ada kado. Bungkusan kado warna-warni, warnanya ngejreng gitu, ya, warna emas. Kenapa? Karena kado itu gambaran gift. Gift itu gambaran kasih Tuhan, kasih yang selalu memberi, ya. Sekarang ini season of giving. Majus datang 2 tahun mencari bayi Yesus. Bapak-bapak gereja mengatakan mereka dari Arab. Dulu saya pikir dari Babel, dari Mesopotamia, dari Irak. Tapi saya baca buku literatur, saya dengar khotbahnya Umbo, itu dari tanah Arab, Arabia. Kenapa? Karena yang dibawa emas, kemenyan, dan mur. Dan emas, kemenyan, dan mur itu produk asli dari Arab, ya. Jadi tanah Arab menghasilkan emas, kemenyan, dan mur. 2 tahun mereka mencari bayi itu, sampai akhirnya mereka melihat tanda di Bethlehem, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat di istana Herodes. Tapi ahli Taurat tidak mengalami Yesus, Herodes tidak mengalami Yesus, tapi Majus justru datang. Dan yang menarik, mereka menyembah Yesus, baru kemudian mereka mempersembahkan sesuatu bagi Yesus.
Jadi saudara, jangan sekali-kali jadi orang beragama, jadi orang Kristen itu kasih persembahan tanpa menyembah Yesus. Akibatnya apa? Kalau orang ngasih persembahan tanpa menyembah Yesus, saya jadi ingat, ya, ada pendeta tua, ya, ada pendeta tua di Surabaya, Ishak Liu namanya. Dia punya anggota, zaman dulu itu dia meninggal usia 90 tahun lebih. Jemaatnya sampai 15.000, penuhnya luar biasa. Padahal bangkunya dari seng, bangkunya yang kreat-kreat tuh. Begitu duduk langsung bunyi, ya, dan panas sekali, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Tapi bisa 15.000, ya, hebat sekali, ya. Dan dia peka, doa, orang didoakan dan sebagainya. Ada jemaatnya, kebetulan jemaatnya ini pemberi perpuluhan paling besar. Pemberi perpuluhan paling besar. Ketahuan punya simpenan, ya, di Tretes sana, di Tretes. Kalau di sini di Puncak. Saya kumpul-kumpul dengan Full Gospel Businessman Fellowship, laki-laki semuanya. Saya mau khotbah, tiba-tiba ada kesaksian, maju satu-satu. Semua yang hadir laki-laki semua nih di hotel. Nah, ternyata semua laki-laki bisnismen ini ngaku dosa semua. Untung gak ada istrinya semua, gak ada ceweknya semua. Ternyata semua laki-laki yang masuk ke depan itu semuanya ngaku apa semua? Punya simpenan, tapi bukan di bank. Simpenannya ada di mana? Di Puncak. Nah, ini majelis yang paling kaya, yang paling memberi persembahan paling besar. Waduh, jumlah uang yang diberikan itu signifikan sekali, ya. Bisa beli emas berapa kilo tiap bulan. Nah, satu kali ditegur, ya, ditegur dosanya, dan jawabnya apa? Balikin perpuluhan saya. Aduh, balikin. Jadi kan bahaya sekali, ya. Jadi makanya untung nggak ke pendeta, perpuluhan nggak dibayarkan ke pendeta kan, langsung masuk ke rekening gereja. Saudara kasih perpuluhan berapapun banyaknya, nggak pernah bikin saya kaya, karena sudah ada sistemnya. Makin besar persembahan, makin kecil persentase yang diberikan, ya. Jadi jangan pikir kalau persembahan gede langsung pendetanya tambah kaya-kaya, ya. Udah diatur dengan sistem yang ada, ya. Kalau zaman dulu mungkin iya, ya, karena semua diambil sama pendetanya. Nah, jadi banyak orang salah. Jangan pernah memberikan persembahan tanpa menyembah kepada Yesus. Orang Majus menyembah bagi Yesus dan kemudian mempersembahkan bagi Yesus. Itulah sebabnya memberi apapun dikatakan dalam 2 Korintus harus dengan sukacita dan sukarela, itu yang mendatangkan berkat. Jadi kalau memberi harus dengan sukarela. Ya, ada banyak orang di luar sana pemberiannya lebih banyak dari orang Kristen. Ya, soalnya pergi ke PIK, ada bangunan megah mewahnya luar biasa. Itu pusat agama lain, terkenal, murah hati yang luar biasa. Ya, mereka kerja keras habis-habisan, persis kayak orang Kristen. Cuma bedanya mereka cari duit sebanyak-banyaknya bukan untuk dinikmati sendiri. Itu orang yang aliran agama itu, saudara lihat tuh di TV-nya tuh, tiap hari ada di TV-nya. Bagaimana mereka jualan sekencang-kencangnya, cari duit sekencang-kencangnya, sebanyak-banyaknya. Tapi bukan untuk jalan-jalan. Mereka mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi mereka tahan diri untuk sendiri sedikit sekali, tapi bagi terus. Saudara, padahal mereka nggak punya Yesus. Nah, mereka itu sosial gospelnya kuat sekali. Ya, tapi orang Kristen sosial concernnya yang harus tinggi. Kita memberi bukan karena yang lain. Alasan kita yang memberi ialah karena kita sudah menikmati kasih Allah dalam Yesus. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi mari kita belajar berbagi kepada yang lain. Saudara, jadi orang percaya menyadari bahwa belas kasihan Tuhan mendatangkan sukacita tanpa syarat. Memberi dengan sukacita. Kasih Tuhan juga tanpa syarat. Kasih Tuhan juga diberikan kepada kita dengan sukacita, ya, kepada orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan. Itu harusnya gaya hidup. Jangan memberi kepada orang yang bisa membalas, ya. Jangan siapa kalau saya diberi, itu human, itu manusia, manusiawi banget. Saya memberi supaya dapat balasan, ya. Tapi coba pikirkan memberi kepada orang yang tidak bisa membalas. Dulu ada waktu saya jadi dosen, setiap penerimaan mahasiswa baru ada permainan 1 minggu lamanya, waktu ospek, ya. Apa itu? Permainan menjadi malaikat. Nah, hanya panitia yang tahu siapa menjadi
Malaikat bagi siapa? Harus rahasia. Tiap hari, misalnya saya malaikatnya David. David nggak tahu, ya. David nggak tahu bahwa saya malaikatnya. Jadi tiap hari saya kirimin dia makanan, saya segala macam perbuatan baik. Tapi dia nggak pernah tahu. Nah nanti di hari ke-7 harus menebak siapakah malaikatmu. Tapi David juga harus jadi malaikat bagi orang lain, ya. Dan orang yang menerima kebaikan ini nggak boleh tahu, ya. Gimana caranya supaya nggak tahu? Di kamarnya, di tempat tidurnya, di meja belajarnya, di mana ditaruh kado, ditaruh tulisan, ditaruh macam-macam. Pokoknya memberkati, ya. Jadi mari di hari Natal ini, season of giving, karena kita sudah mengalami kasih yang besar, anugerah dan rahmat yang begitu dahsyat. Mari kita belajar berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Itu gaya hidup baru sebenarnya. Itu yang diperingatkan oleh Mother Teresa. The fruit of faith is love. Buah dari iman adalah kasih. Dan buah dari kasih adalah pelayanan kasih, pemberian, pelayanan, servis, ya. Saudara, umur 17 tahun, Ibu Teresa berangkat dari Yugoslavia. Sebagai gadis remaja dia mendengar panggilan Tuhan yang dahsyat. Dari Eropa dia pergi ke Kalkuta, India. Begitu sampai di sana dia kaget. Sepanjang jalan Kalkuta semuanya pengemis berjuta-juta orang, ya, dan kena penyakit kusta. Dan maaf sudah keluar tuh belatung-belatung, ya. Waduh, belatungnya itu keluar dari kulitnya. Kemudian Ibu Teresa, ya, waktu itu masih muda, karena dengar panggilan Tuhan, dia merasakan audible voice, mendengar Tuhan memanggil, maka dia datang ke jalan-jalan, satu-satu dirawat. Bayangin, ya, seorang perempuan gadis masih muda beresin belatung, ya, itu cacing-cacing yang keluar udah membusuk dibersihin. Itu orang Brahman, orang-orang Hindu di sana langsung lihatin dia. Saya lahir seperti anjing, saya lahir di jalan, besar di jalan, sakit di jalan, tua di jalan, dan mati di jalan. Tapi saya melihat ada wajah Allah dalam hidupmu. Mereka diangkutin satu-satu ke tempat penampungan Ibu Teresa, ya. Dan kemudian di tempat tidurnya karena nggak tahu siapa namanya, semuanya ditulis the body of Christ, the body of Christ. Ayat emasnya ialah Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaramu yang paling hina ini, yang terkapar, yang tidak punya pakaian, yang penyakitan, itu semuanya kau lakukan untukku, kata Yesus. Jadi itu ayat emasnya. Kalau saudara nonton filmnya, bisa search di YouTube, ya. Orang Hindu ngamuk sekali, mau menghancurkan tempat penampungan. Nah, ini kan suster perempuan semuanya, ya. Bagaimana mereka di demo terus, sampai polisi juga membela itu para demonstran. Tapi kemudian Ibu Teresa berkata, silahkan masuk, saya akan tutup tempat ini dengan syarat kalian menggantikan kami, ya, merawat itu semua yang ada di dalam. Ratusan orang terkapar semuanya. Kemudian polisi masuk, perwakilan demonstrasi masuk, dan dia kaget, sudah lihat orang yang begitu mengerikan, ya, tapi dirawat dengan penuh cinta kasih karena Kristus, saudara. Dan akhirnya demo langsung berhenti hari itu juga. Padahal demonya sangat mengerikan, ya, saudara. Kalau saudara lihat nonton filmnya sangat luar biasa. Itu kisah nyata karena kasih yang menggerakkan. Nah, harusnya kasih ini yang menjadi gaya hidup kita. Itulah sebabnya dalam surat Filipi pasal 2 Paulus berkata demikian, ya. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ini yang harusnya hidup dalam Kristus. Di luar Kristus nggak peduli, ya. Segala macam kejahatan, segala macam egoisme ada di sana. Tapi dalam Kristus harus ada ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi mulai nih, di bulan Desember kita banyak kebutuhan, kita banyak kepentingan, kita banyak pergumulan. Tapi coba
Perhatikan satu aja, orang yang lain lebih susah dari kita, orang lain yang lebih menderita, orang lain yang lebih mengalami pergumulan lebih berat dari kita, ada banyak. Ya. Jangan terus lihat ke atas, lihat ke bawah. Itu rahasia sukacita dalam hidup. Kalau cuma lihat ke atas, rasanya hidup ini nelongso. Kenapa kok hidup menderita, susah? Begitu lihat ke bawah, lebih parah lagi. Ya. Seorang anak berkata, saya sedih karena saya nggak punya sepatu baru merek Nike. Tapi begitu saya keluar, saya lihat ada orang nggak punya kaki. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Tadinya dia marah, kenapa dia nggak punya sepatu baru seperti teman-temannya. Begitu dia lihat keluar, ternyata ada orang yang malah nggak punya kaki. Ya jelas nggak punya kaki nggak bisa punya sepatu. Tapi mari kita syukuri. Nah sekarang praktisnya gimana? Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan? Ya, Roma mengajarkan kepada kita hal-hal yang praktis. Ya, bagaimana kita mempraktekkan? Ya kalau memberi jelas. Tapi apa yang mendorong pemberian kita? Apa yang membuat pemberian kita menjadi memiliki kualitas, saudara? Jadi kasih Allah sudah dinyatakan dengan dahsyat. Dia pribadi yang bukan cuma punya ide tentang kasih, tapi Tuhan sendiri mempraktekkan kasih itu kepada kita. Ya, itulah sebabnya ditulis. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kita masih seterunya Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi praktisnya kasih apa seperti apa? Yang pertama, kasih yang membenarkan. Kasih yang membuat kita dalam posisi benar. Ya, status kita adalah status vonis, dihukum, orang hukuman. Ya, hukumannya jelas, hukumannya maut. Upah dosa ialah maut. Tapi kita justification by faith, dibenarkan karena iman. Jadi ini status hukum kita. Kita ini orang berdosa, harusnya dihukum, divonis mati. Yesus membenarkan kita, ya. Jadi kasih Allah adalah kasih yang membuat status kita orang berdosa menjadi benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi dibenarkan karena iman. Kita bisa berdamai kembali dengan Tuhan, hidup dalam damai dengan Tuhan. Ya, lewat ini Tuhan yang begitu mengasihi kita, ya, menyatakan kasih-Nya. Itulah sebabnya dulu ada sering nyanyi, ya, waktu saya ke gereja Pantai Kosta zaman dulu, ya, gereja Pantai Kosta yang gitarnya sampai ke atap itu, ya, yang gede banget, pakai akordeon, segala macam alat musik. Nyanyi apa? Sekarang saya sudah bebas. Dan kita nyanyikan bebasnya 20 kali. Udah 20 kali, ditambah lagi berapa kali? 30 kali, bebas. Nggak tahu gimana caranya ngitung, ya. Oh, bebas. Kenapa kita nyanyi dengan sukacita? Saya bebas, saya lepas, saya merdeka, saya bukan orang hukuman. Di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1, sudah tidak ada penghukuman lagi. Saudara bukan orang hukuman lagi. Nanti semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi kita bersyukur bukan untuk dihakimi, tapi untuk menerima pahala, mahkota, dan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini.
orang lain akan dihakimi. Ya, ada tahta yang besar, semua akan dihakimi sesuai dengan kitabnya masing-masing. Ya, tapi orang di dalam Kristus tidak akan dihakimi karena Kristus sudah membenarkan kita. Jadi kasih Kristus adalah kasih yang bukan menghakimi, kasih yang membenarkan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Ya, saudara, nggak usah diajarin orang Kristen karena kita sudah merdeka. Hari-hari ini, saudara tahu, orang merasa ketakutan di luar berani, tapi begitu masuk bui, ketakutan luar biasa hari-hari ini. Itu yang sedang dialami oleh beberapa orang. Ya, ratusan orang kemarin ditangkap, ya, ditahan karena demo. Dan hari ini ada banyak orang ketakutan karena mereka status sebagai orang hukuman, ditahan. Apalagi kalau yang nahan, ditahan polisi, ditahan tentara aja udah takut, ya. Apalagi ditahan oleh penguasa semesta. Ya, saudara. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus tidak ada penghakiman lagi. Itu yang kita syukuri. Yang kedua, kasih yang menguatkan, kasih yang encourage, kasih yang meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Kan begitu kita dibenarkan gak langsung masuk surga. Ada proses, ada ujian iman yang membutuhkan ketekunan, ya, ada yang membutuhkan kekuatan supaya kita tahan. Ya, itulah sebabnya kita perlu kekuatan yang dari kasih Bapa. Ya. Dan dengan kasih Tuhan yang menguatkan, kita dipanggil untuk menguatkan yang lain. Ya. Kita disuruh ada proses pengujian. Kasih Allah memberikan kepada kita kekuatan menjalani proses itu sehingga kita tekun dan tahan uji, dan hasilnya lolos dari proses dan meraih kemenangan. Soalnya hidup ini berat, hidup ini sering tidak adil. Itu yang dialami oleh semua orang. Tapi jangan lupa Tuhan itu baik. Dan kadang-kala kebaikannya itu selalu lewat orang lain. Ada seorang teman waktu kuliah, hidupnya hopeless, sampai mau bunuh diri. Udah kuliah, ya, mau bunuh diri berapa kali. Tapi ada seorang dosen yang begitu luar biasa. Dan kemarin dia bersaksi, kalau bukan karena dosen ini, saya sudah bunuh diri. Tapi hari ini hidup saya menjadi berarti karena sentuhan kasihnya. Di encourage, diteguhkan, dikuatkan. Ya, yang suka nonton kenal sama ini. Bintang film Amerika Serikat yang terkenal. Ini umur 7 sampai 14 tahun. Waduh, super duper. Super duper apanya, gagapnya. Sampai gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Dia gagap ngomongnya terbata-bata luar biasa. Sampai usia remaja, sudah. Tapi ada satu orang yang concern sama dia. Ngajak, ayo ikut drama, ikut latihan drama, ikut acting. Dia nggak mau. Dipaksa terus. Kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Dan akhirnya dia ikut. Memang masih sulit. Tapi kalau saudara nonton filmnya, luar biasa. Justru lewat kelemahannya, itu yang jadi kekuatannya. Ya, saudara sekarang dia menjadi artis yang luar biasa. Dan kemudian dia punya institut justru untuk menolong orang-orang gagap yang ada di sana, yang susah ngomong, susah berkomunikasi. Ya. Nah, ini ada seorang, ya, benar-benar menderita susah karena mengalami aniaya. Ya. Mengalami aniaya secara fisik, mengalami aniaya secara emosional, pelecehan. Akhirnya hampir-hampir anak ini bisu. Nggak ngerti. Kalau saudara yang suka baca tulisan-tulisan orang terkenal, ini penulis yang hebat sekali. Gara-gara dia berkenalan dengan orang ini, Bertha Flowers. Ya. Ini seorang yang luar biasa. Lihat Maya itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dituntun untuk baca buku-buku, ya, dituntun untuk ayo belajar, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan akhirnya, saudara, sejarah mencatat yang bisu tadi, yang hampir-hampir gak bisa ngomong, tapi karena ada kasih yang mendorong, kasih yang meneguhkan, kasih yang menguatkan, dia menjadi seorang penulis yang terkenal sekali dan terima 50 lebih penghargaan internasional. Ya, kenapa? Ada kasih yang mendorong, menguatkan. Ya, nah, kita kenal juga dengan yang ini, ya. Pernah belasan tahun jadi orang kaya sejagat. Sekarang rankingnya tahun ini cuma nomor 3, ya. Selama belasan tahun dia nomor 1 terus. Tapi waktu dia kelas 4 SD,
dia inferior, dia introvert, pemalu luar biasa. Dia takut bergaul dengan orang lain, saudara. Kenapa? Karena sebagai anak laki-laki, semua temannya suka main sepak bola, dan dia nggak suka main sepak bola. Dia malu sekali. Kenapa kok aneh? Saya kok sukanya baca, saya sukanya baca. Nah, yang luar biasa ketika dia merasa introvert, tertutup, dan tidak mau bergaul, ada satu orang petugas perpustakaan kasih buku-buku yang luar biasa, yang membuka perspektifnya, yang membuka wawasannya, sehingga Bill Gates menjadi Bill Gates yang kaya sampai hari ini, saudara. Jadi 3 orang ini contoh ya, yang gagap, yang hampir bisu, yang pemalu, introvert, tertutup, gak punya pergaulan, semuanya diubahkan karena ada kasih yang mendorong. Ya, jadi sukacita saya ialah setelah melayani hampir 40 tahun, ya, saya cuma mendengar 1 orang, 2, 3 orang, 4 orang berkata, gara-gara Bapak, ya, gara-gara Bapak memberikan inspirasi, memberikan kekuatan. Saya suka karena saya tahu saya dulu orang terpuruk, tapi saya diteguhkan, dikuatkan, saya bangkit, dan saya suka membangkitkan orang lain, saudara, karena kasih Kristus. Jadi hari ini, saudara, kasih Tuhan mau menguatkan kita yang terpuruk, yang gagal, yang jatuh. Kamu bisa, karena di dalam Kristus aku sanggup menghadapi segala perkara. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kasih yang kedua bukan hanya kasih yang membenarkan, tapi kasih yang encourage, kasih yang meneguhkan, kasih yang menguatkan kita sekalian. Dan yang terakhir, kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mendamaikan. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Billy Graham, buku yang pertama yang ditulis sampai jutaan eksemplar laku, judulnya Damai dengan Allah. Yesus adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Orang gak pernah bisa damai dengan sesama. Orang gak pernah bisa damai dengan diri sebelum dia damai dengan Allah. Dan oleh kuasa darah Yesus, kita sudah diperdamaikan dari murka Allah karena dosa. Jadi mari hidup di dalam damai sejahtera. Kasih Allah adalah kasih yang memberi damai. Damai yang kekal, damai yang sempurna. Ya, orang yang hidup damai itu rindu untuk berbagi, rindu mengasihi, rindu melayani. Ya, itu yang diungkapkan oleh Ibu Teresa dengan kalimat, berikan tanganmu untuk melayani, berikan hatimu untuk mengasihi. Jadi kalau kita punya hati yang mengasihi, maka tangan ini gak akan tahan. Ya. Rindu terus berbagi, rindu terus melayani, rindu terus memberikan yang terbaik. Hari-hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi, saudara, coba lihat ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, 3 orang saja. Bulan ini bulan rahmat, bulan ini bulan belas kasihan ilahi. Kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Coba pikir, 3 orang saja yang lebih susah dari saudara, yang saudara bisa memberikan bantuan, apakah kenalan, tetangga, kemudian apakah saudara bahkan. Ya. Kemarin seorang bapak ya lapor, kebetulan salah satu anggota di sini, tapi bukan gereja ini, gereja yang sini nih, dari ujung ke ujung nih ya. Waduh, wah, aduh, dia itu ya, kalau lagi janji iman di gerejanya, dia memberikan persembahan paling banyak, tapi sama saudara nggak pernah nolong sama sekali, nggak pernah nolong. Ya kebetulan di gereja tersebut, kalau janji iman waduh, sampai dapat ratusan juta kemarin di gereja tersebut yang ada di sini nih, bulan ini ya, bikin aksi dapat ratusan, cantumkan namanya ya, dan dia memberikan paling banyak, tapi sama saudara sendiri gak pernah ingat, gak pernah kasih ya. Saudara, kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, kita memberi bukan untuk pujian diri sendiri, tapi karena kasih yang menggerakkannya. Hari ini kita mengalami belas kasihan ilahi. Mari kita memiliki karakter belas kasihan ya, kepada sesama kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Biar kasih Tuhan mengalir lewat hidup kita. Biar kasih Tuhan nyata lewat hidup kita. Kasih yang membenarkan, kasih yang meneguhkan dan yang menguatkan, kasih yang nyata dalam tindakan. Mari kita terus berbagi kasih di bulan penuh rahmat, di bulan penuh dengan belas kasihan ilahi.
Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh compassion, dan dia menyatakan kasih Bapa. Firman-Mu berkata, ya, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. kasih yang mendamaikan sudah dicurahkan di dalam Kristus, sudah dianugerahkan bagi kita sekalian. Mari kasih itu biar bergerak. Mari belas kasih yang ilahi mengalir melalui kita. Pikirkan 1, 2, 3 orang di sekitar saudara, di seputar hidupmu yang memerlukan jangkauan tangan kasih-Mu, yang memerlukan belas kasih yang ilahi, sehingga orang itu boleh mengalami Kristus nyata dalam hidup mereka. Tuhan nyata melalui hidup kita sekalian. Setiap orang yang hidup dipakai menjadi kasih, alat kasih Tuhan, menjadi tangan kasih Tuhan bagi sama. Mari buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Curahkan kasih Bapa, curahkan
tengah keterbatasan yang ada, kami tetap bisa mengalami Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, tercurah, mengalirkan kasih dan kuasa-Nya lewat hidup kami sekalian. Di dalam nama Yesus, biar Natal ini sungguh berarti, karena Engkau tinggal di dalam hidup kami, berkarya melalui hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan. Teguhkan seluruh jemaat Tuhan, kuatkan dengan kasih Bapa yang kekal. Bagi-Mu segala kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi diberitahukan 24-25 karena keterbatasan tempat, jadi diharapkan Bapak Ibu harus mendaftar. Yang belum mendaftar, tolong angkat tangan. Yang sudah mendaftar banyak ya. Yang belum daftar segera ya. Jadi hanya boleh pilih salah satu saja. Yang lainnya bisa streaming ya, bisa lihat di online, YouTube dan yang lain. Ya. Tuhan Yesus memberkati sehingga sukacita Natal kita tidak berkurang ya, dengan memberi tempat bagi yang lain. Ya, kalau 24 Desember tahun lalu hampir 600 di catatan ya, 560-an lebih. Jadi diharapkan tahun ini hanya dicatat 150 orang. Jadi jangan ada yang double-double. Yang double boleh lewat yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, kalau ada yang punya kesaksian yang indah yang mau disaksikan di akhir tahun, segera menghubungi sekretariat ya, menghubungi saya atau yang lain-lain. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Gembala, Bapak Ibu jangan sampai tidak mendaftar karena tempat terbatas. Ada 3 kali ibadah, yang tanggal 24 sekali, yang tanggal 25 2 kali ibadah. Dan kita hanya bisa memilih 1 Bapak Ibu. Jadi karena keterbatasan dengan banyaknya jemaat, maka kita bisa mengambil 1 kali ibadah. Dan bagi Bapak Ibu yang mau membantu Dana Natal, mungkin mengucapkan Selamat Natal di website GB Harapan Baru, bisa menghubungi nanti panitia Natal, menerima tamu boleh, bila Bapak Ibu Saudara boleh menyampaikan Selamat Natal. Itu akan ditampilkan website 1 tahun, selama 1 tahun. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Oleh karena protokol kesehatan, jemaat Tuhan wajib memilih salah satu ibadah Natal pada 24 Desember atau 25 Desember dan wajib mengisi formulir yang telah disediakan panitia. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Akan diadakan Natal Sekolah Minggu via Zoom pada Sabtu 9 Januari 2021 pada pukul 4 sore dengan tema Immanuel. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKJ Perhimpunan Kedukaan Jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempromosikan usahanya atau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru di website gereja, harap mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lia Daci atau Saudari Evania. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pujian bagi Tuhan, kita akan memberikan doa kita kepada Tuhan.
Engkaulah Tuhan dalam setiap langkah kami ya Bapa. Engkau selalu ada dan selalu menopang hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggendong kami ya Bapa. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kami yang selalu jauh dari Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan sepanjang tahun ini. Jika ada hal-hal kami yang tidak berkenan kepada-Mu, pulihkan dan jamah lawat hidup kami ya Bapa. Baharui setiap hati dan pikiran kami dan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh melangkah Tuhan ke tahun yang baru dengan anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan, kehidupan yang baru dalam hidup kami Tuhan, untuk kami lebih bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh menjadi terang Tuhan dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memperbaharui hidup kami untuk menyongsong tahun baru Tuhan. Terang Natal Tuhan, terang Kristus itu boleh hadir dalam setiap hati dan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan di hidup kami. Terus Engkau memperlengkapi kami ya Bapa. Engkau memperlengkapi Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun ada Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan, membawa terang-Mu Tuhan di tahun yang 2020 ini Tuhan, untuk menuju terang 2021 ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi setiap orang ya Bapa. Saat ini juga kami bersatu hati Tuhan berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka ada Tuhan, baik sakit apapun yang mereka alami, baik mereka dalam isolasi mandiri maupun di rumah sakit Tuhan, Kau pulihkan mereka ya Bapa. Lawatan Tuhan turun atas kehidupan mereka, siapapun mereka Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Berkat-Mu tercurah atas hidup mereka ya Bapa. Engkau terus menjamah dan memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan juga turun atas bangsa dan negeri ini ya Bapa. Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat yang turun dari hidup mereka ya Bapa, sehingga damai sejahtera Tuhan turun atas negeri dan bangsa ini ya Bapa. Engkau terus memulihkan, berikan kesehatan setiap pemimpin yang ada, proteksi Tuhan juga turun atas hidup mereka ya Bapa. Biar kasih karunia Tuhan juga ada dalam kehidupan mereka. Para dokter dan tenaga medis, rumah sakit Tuhan, segala peralatan juga Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan juga ada di dalam kehidupan mereka di tahun ini Tuhan, di akhir tahun ini mereka boleh melihat kuasa dan terang Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan, berkat-Mu juga tercurah atas mereka ya Bapa. Biar iman mereka Tuhan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau pakai mereka untuk terus menjadi alat-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian sepanjang hari ini Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, biarlah Tuhan proteksi-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka ya Bapa. Kasih karunia Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka ya Bapa. Biar Tuhan Kau berkati setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari serahkan jemaat Tuhan, kasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani, mempelai surgawi. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, dan jadi berkat dimanapun Tuhan memutus dan menempatkan engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis, pekerjaan dan studimu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan,